Hizbut Tahrir itu artinya apa? Hizb itu artinya parti, Tahrir artinya pembebasan. Jadi Hizbut Tahrir berarti parti pembebasan. Dikatakan parti pembebasan karena menurut mereka umat Islam sekarang masih belum bebas, karena masih dipimpin oleh para menteri, para presiden, para sultan yang tauhid, yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Itu kata mereka Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu lahirnya kapan? Hizbut Tahrir adalah parti politik yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 1952. Visi dan misi Hizbut Tahrir membawa visi dan misi ingin menyatukan negeri-negeri muslim di bawah naungan khilafah. Tujuannya itu. Jadi visi misi ini. Nah, kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendirinya, lahir di desa Ijzin, distrik Haifa di Palestina tahun 1909 dan wafat di Beirut tahun 79. Setelah menambahkan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, ia melanjutkan studi ke Al-Azhar dan Darul Ulum di Mesir. Nah, mengapa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini mendirikan Hizbut Tahrir? Jadi setelah dia Syekh Taqi ini hijrah ke Beirut, ke Lubnan, Syekh Taqiyuddin ini orangnya alim, tetapi tidak punya jamaah, tak ada pengikut. Akhirnya dia dipanggil oleh duta besar Inggris, UK. Dia disuruh membuat NGO. Kamu buat NGO, nanti kita kasih duit, kasih uang untuk biaya. Akhirnya dia keluar dari kedutaan besar Inggris di Beirut, bawa bag besar. Akhirnya dia ketemu polisi, ditangkap, diambil sama polisi. Setelah diperiksa, dibuka, ternyata bag itu isinya uang. Akhirnya kata polis, "Ma hadza?" Apa ini? Ternyata kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, "Aradtu 'alaihimul Islam fa'abau, fa'akhadtu anhumul jizyah." Aku tawarkan Islam pada duta besar Inggris, mereka menolak, tak mau, karenanya ini jizyah dari mereka. Itu untuk biaya mendirikan Hizbut Tahrir. Nah, visi misi ya Hizbut Tahrir itu apa? Seperti kita bentangkan tadi, adalah satukan kembali negeri-negeri Islam di bawah naungan daulah. Jadi mereka ingin menyatukan kembali. Jadi Malaysia tak ada, Indonesia tak ada, Brunei, Singapura semuanya tak ada. Pokoknya negara Islam. Apakah visi misi ini salah? Tidak salah, tetapi ini terlalu ideal. Orang itu di dalam berjuang kan juga harus realistis. Memang kita harus punya idealisme agar ada semangat untuk maju, tetapi juga harus realistis agar keinginan itu tidak sia-sia. Karena kalau kita tidak realistis, terlalu ideal, akhirnya apa yang kita perjuangkan itu tersia-sia. Karena itu kata sebagian ulama, al-Islam bainal mithaliyah wal waqi'iyah. Islam itu ada antara idealisme dan realisme. Kalau kita terlalu realistis, tidak punya idealisme, kita tidak akan maju. Kalau terlalu idealis, tidak realistis, perjuangan akan sia-sia. Karenanya idealisme harus ada, tetapi jangan melupakan realisme, realiti yang ada. Nah, ini masalah cita-cita mereka. Lalu kalau memang cita-cita mereka tak salah, mengapa kita persoalkan?
Ya karena kita persoalkan karena dalil-dalil yang mereka sampaikan itu menyesatkan, tak sesuai. Dalilnya tidak salah, cuma mereka memahami dalil itu tak benar masalahnya. Karena dalil itu kan Al-Quran, hadis, kan tak salah Al-Quran, hadis. Tapi kalau yang menyampaikan salah, akhirnya orang kan salah paham. Nah, ketika mereka ditanya apa dalilnya, mereka memperjuangkan khilafah. Ini dalil pertama tahun 2009 ketika saya berdebat dengan mereka. Ditanya, mana dalilnya kamu memperjuangkan khilafah? Ternyata katanya dalilnya ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthur. Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi kalau Bani Israel pasti yang memimpin dulu para nabi. Setiap wafat seorang nabi maka akan diganti oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya sesudahku tidak ada nabi lagi, akan tetapi dan akan ada para khalifah, mereka akan menjadi banyak. Kata mereka, karena di dalam hadis ini ada keterangan setelah Nabi wafat tak ada Nabi lagi, yang ada para khalifah, maka kita wajib memperjuangkan tampilnya seorang khalifah. Khalifah tunggal di muka bumi satu. Jawaban kita, ini salah, tidak sesuai dengan hadis ini. Mengapa? Yang pertama, hadis ini kalam khabar, hanya informasi, bukan perintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini berlawanan dengan apa yang mereka perjuangkan. Letak perbezaannya di mana? Nah, letak perbezaannya di mana? Jadi hadis ini ya, wasatakunu khulafa, akan ada banyak khalifah. Ini namanya kan kalam khabar. Jadi bukan perintah. Kemudian yang terakhir ini berlawanan dengan visi misi Hizbut Tahrir. Di sini kan fataktsur. Suatu saat para khalifah itu akan banyak. Artinya satu masa umat Islam dipimpin oleh khalifah tidak hanya satu. Ada khalifah negeri Johor, ada khalifah negeri Selangor, khalifah Indonesia, khalifah Perlis, khalifah. Ini kan fataktsur, sudah jelas. Jadi kata mereka ingin menyatukan umat Islam di bawah naungan satu pemimpin. Tetapi hadisnya di akhir zaman umat Islam pemimpinnya banyak. Ini antara dalil dengan yang didalilkan itu kan malah berlawanan, bertentangan. Itu Hizbut Tahrir. Dan mengapa terjadi seperti itu? Karena Hizbut Tahrir pokoknya ada dalil bicara khalifah, ya sudahlah dipakai. Entah arti dari dalil itu bagaimana, mereka tak pikir, karena mereka tidak belajar ilmu agama. Ini dalil pertama. Karena itu ya, jadi antara dalil dengan yang didalilkan ini bertentangan. Kata sebagian ulama, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, wa fi hadzal hadits mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung mukjizat yang jelas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat dipimpin oleh para khalifah, dan lama-lama para khalifah itu menjadi banyak. Islam itu dipimpin khalifah tunggal itu sampai masa akhir Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah selesai, diganti Bani Abbasiyah, pecah jadi dua. Karena Afrika bagian barat dan Andalusia itu dipimpin oleh Bani Umayyah,
Sementara Islam bagian timur, Baghdad, Mesir dan timur itu Bani Abbasiyah. Dan setelah itu tambah banyak lagi. Sekarang lebih banyak lagi. Kemudian lagi dalam hadis-hadis lain juga diterangkan suatu ketika umat Islam di akhir zaman akan hidup tanpa khilafah. Ada sebuah kitab namanya Mutabaqatul Ikhtira'at Al-Asriyah di Ahadits Khairil Bariyah. Ada bab ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi kathratil umara li kathratid duwal allati ahdatsaha al-isti'mar bi qasdi tafriqatil Islam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan banyaknya pemimpin negeri. Pemimpin negeri ini banyak. Mengapa li kathratid duwal? Karena banyaknya negeri-negeri Islam yang diciptakan oleh penjajah kolonialisme Barat dengan tujuan memecah belah Islam. Dasarnya mana? Farawa Abu Nuaim fil Hilyah min hadits Abdullah bin Mas'ud. Abu Nuaim meriwayatkan di dalam Hilyatul Auliya dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza labistum fitnatan? Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berbaju fitnah? Dikatakan berbaju fitnah karena biasanya manusia sesuatu yang paling dekat dengan dirinya itu adalah baju. Kita ini punya harta, punya apa, tapi pasti yang paling dekat adalah baju. Karenanya di dalam Al-Quran suami istri diibaratkan dengan baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah baju buat kamu, kamu baju buat dia. Karena orang paling dekat adalah suami istri. Nah sekarang yang dekat dengan kita adalah fitnah. Fitnah itu artinya sesuatu yang berakibat negatif, berakibat tak baik, tapi menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Fatuttakhadhu sunnatan. Lalu fitnah itu dijadikan sebagai sunnah, dijadikan sebagai jalan hidup. Artinya orang pasti punya fitnah itu. Contohnya seperti apa fitnah ini? Ya mungkin handphone, ini bagian dari fitnah. Atau mungkin juga televisi. Orang punya televisi itu yang dinyalakan, kalau diputar itu kira-kira mengaji apa film. Yang banyak kan film itu, bukan mengaji. Dan mengurangi aktiviti ibadah. Tapi sekarang siapa yang tak punya televisi di rumah? Semua orang punya televisi. Kadang satu rumah TV-nya ada 3, di ruang tamu, ruang bapaknya, ruang anaknya. Anaknya 4, kadang punya 4 TV-nya. Karena masing-masing punya TV masing-masing. Itu fitnah. Yarbu fiha as-shaghir. Sebab fitnah itu anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Masa-masa dewasa semakin cepat karena diajarkan di televisi. Karena itu kenakalan remaja juga semakin cepat dan semakin mudah. Karena ada handphone, ada televisi. Coba bandingkan ketika yang sekarang tua dulu masih remaja, itu tak ada. Kenakalan relatif sedikit. Itu yang kecil ya, cepat dewasa. Wa yahramu fihal kabir. Yang dewasa cepat sekali menjadi tua. Jadi yang kecil cepat dewasa, yang dewasa cepat tua, cepat sakit, cepat tak sehat. Karena fitnah ini. Wa il turika minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila dari fitnah itu ditinggalkan, maka orang-orang akan bercakap ini ketinggalan zaman. Orang sekarang ini kalau tidak membeli ya barang-barang mewah oleh orang dianggap ketinggalan zaman. Masyarakat sekarang membeli barang-barang yang banyak bukan karena keperluan, tetapi karena gaya hidup, karena tuntutan. Loh, anak-anak masih kecil, belum masuk sekolah,
Di sini sekolah dasar apa? Sama ya? Sebelum sekolah rendah, sekarang tuh punya handphone. Anak TK itu punya handphone sekarang. Mengapa gaya hidup? Anak saya TK itu minta handphone, sudah ganti 2 kali. Mengapa? Kalau tak punya, kata temannya dibilang, ya kamu tak punya handphone. Padahal tak pernah telepon dia, tapi punya. Itu sekarang ya. Jadi, dan yang tua juga begitu. Kadang kereta masih bagus, cuma karena tetangga sudah ganti kereta, akhirnya ganti juga. Kan gaya hidup. Jadi bukan karena keperluan. Wa idh turika minha syai' qila turikat sunnatun. Lalu para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Seperti itu terjadinya kapan? Nah, ini beliau menjawab dengan tanda-tanda. Kok tanda-tanda ini cocok dengan masa kita sekarang? Kata beliau, idza kathura qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila telah banyak orang yang pandai berceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang-orang yang alim yang mengerti ilmu agama. Zaman sekarang ini mencari ahli ceramah itu gampang, tetapi mencari orang yang alim seperti guru-guru kita dulu, ulama dulu yang alama, itu tak ada zaman sekarang. Lalu mengapa? Karena menjadi penceramah itu kan tidak perlu banyak modal ilmu. Yang penting punya keberanian berbicara di depan banyak orang, punya keterampilan, kepandaian berbicara, apalagi bisa mengisi pembicaraannya dengan humor-humor yang agak lucu. Itu akan menjadi mubaligh, penceramah terkenal kemana-mana. Dan masyarakat sekarang memang lebih suka mendengarkan ceramahnya penceramah, terutama yang humor, daripada pengajiannya ilmunya orang alim. Itu orang sekarang. Mengapa orang sekarang walaupun datang ke majelis taklim kadang sambil mencari hiburan, bukan mencari ilmu agama, cari kesenangan kadang. Itu yang terjadi di Indonesia. Di Malaysia kira-kira gimana? Hampir sama ya, sama saja itu. Nah, ini artinya apa? Zaman seperti sekarang ini kita dituntut untuk menjaga, melestarikan, memperhatikan ilmunya para ulama. Jangan mudah kita terpengaruh dengan ceramahnya para penceramah yang tidak didasari ilmu pengetahuan agama yang mencukupi. Karena banyaknya ini faham-faham sesat ini ya karena orang yang sedikit ilmu tetapi banyak bicara. Ilmunya sedikit, bicaranya banyak. Kalau orang alim itu bedanya penceramah dengan ulama. Kalau ulama itu yang dibaca banyak, yang keluar sedikit. Tapi kalau penceramah yang dibaca sedikit, yang keluar banyak. Itu kalau penceramah biasanya begitu. Jadi ada bezanya. Ini tanda yang pertama. Lalu terus tanda yang kedua, wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pemimpin negeri kamu dan sedikit yang amanah. Nah, ini isyarat bahwa umat Islam memang terpecah menjadi banyak negara. Jadi walaupun Hizbut Tahrir berjuang visi misi negeri-negeri Islam bersatu, itu tak bisa, tak akan terjadi. Mengapa? Memang sudah nasib kita di akhir zaman banyak dipimpin negara. Wa kathurat umara'ukum. Pemimpin negeri kamu banyak, yang amanah sedikit, yang tidak korupsi sedikit. Lebih banyak yang korupsi. Kemudian tanda yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirat. Orang-orang sekarang itu kadang nampaknya di luar aktiviti akhirat, tapi sebenarnya mencari uang. Dan jangan dikira fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, jangan dikira mereka menyebarkan fahamannya murni lillahi ta'ala. Tidak, mereka ada yang bayar itu. Kalau tak ada yang bayar, mereka berhenti. Di Indonesia, mungkin di Malaysia sama juga ya.
ustadz-ustadz Wahabi yang baru tampil itu bayarannya dari Saudi Arabia tiap bulan 1.500 dolar. Dolar US itu berapa ringgit? 1.500. Hah? 5.000 ringgit ya. 5.000 itu di sini bayarannya jabatan apa biasanya? Manajer luar biasa itu. Syiah ini lebih kecil. Syiah ini kira-kira 2.000. Lebih 3.000 kalau Syiah. 3.000 ringgit bayarannya di Indon. Kalau Hizbut Tahrir kita tak tahu, tapi memang mereka banyak uangnya. Di Indonesia kalau bikin seminar apa itu di hotel-hotel. Kalau Syiah itu yang bayar Iran. Iran, yang bayar tuh Iran. Jadi bukan lillahi ta'ala itu. Cuma masyarakat kadang tidak tahu kalau itu ada uang. Ya karena mereka berjamaah, nanti pakaiannya Islami. Setiap berbicara qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sering begitu masyarakat dikiranya ikhlas. Kemudian yang terakhir, wa tufuqqiha li ghairillah. Ilmu dicari bukan karena Allah. Ini sekarang. Karena apa? Karena cari kertas apa namanya? Sijil. Karena cari sijil, PhD, magister. Mengapa cari itu? Biar gampang cari kerja. Itu berbeza dengan orang dulu. Ulama-ulama dulu tak ada sijilnya. Seperti banyak ya ulama-ulama Malaysia yang terkenal ya, seperti Syekh Idris Marbawi, sijilnya tak jelas itu. Tapi kan terkenal kemana-mana ulama-ulama yang lain. Jadi orang itu sijil, dan dia tak peduli dapat ilmu apa tidak, tak masalah. Yang penting sijilnya. Kalau perlu sijil bisa dibeli, akan beli dia. Jadi ilmu dicari bukan karena Allah, tetapi karena sijil. Nah, ini artinya apa? Zaman seperti sekarang kita dituntut untuk memperhatikan ilmu agama. Jadi kita perjuangkan agar ilmu agama ini berjalan terus-menerus. Dan ini kewajiban kita semua ya, mulai dari anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai ilmu agama, mereka mendapat ilmu agama yang tidak cukup. Karena tantangan yang dihadapi budak-budak sekarang atau anak-anak kita lebih berat daripada yang kita hadapi dulu. Sekarang ini ada internet, Wahabi, Syiah, liberal, tulisannya banyak sekali di internet. Sementara kita jarang menulis. Ini kalau anak-anak kita rajin baca, lalu bacanya buka di internet, ya sudahlah mereka jadi Wahabi. Kalau tidak kita jaga, Ahlus Sunnah tidak kita sebarkan. Jadi cabaran yang dihadapi anak-anak sekarang lebih berat daripada yang kita hadapi dulu. Belum lagi yang namanya televisi, ceramah-ceramah di YouTube. Ini luar biasa. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi, dalam hadis ini diterangkan banyak pemimpin negara kamu. Artinya memang umat Islam disatukan tak bisa itu. Karena itu sudah nas ya, sudah ketentuan. Nah, kemudian dalil kedua itu dalil tahun 2009 yang dikeluarkan Hizbut Tahrir di Indonesia. Dan saya pikir di Malaysia juga sama dalilnya, karena Hizbut Tahrir Indonesia Malaysia di daerah Asia ini memang ada link, ada hubungan. Nah, dalil kedua, beberapa bulan berikutnya ada dalil baru yang mereka keluarkan. Apa? Ini sebuah hadis. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menjadikan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tentang bisyarah, kabar gembira akan munculnya khilafah nubuwah, sebagai dasar misi perjuangan Hizbut Tahrir tentang tegaknya khilafah nubuwah.
Ini dia punya kitab namanya Ad-Daulah Al-Islamiyah, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada halaman 3 ada hadis dari Hudzaifah. Hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takun." Kenabian akan memimpin kamu selama Allah menghendaki. Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa'a yarfa'aha. Lalu kenabian ini diangkat oleh Allah setelah Allah menghendaki. Kita umat Islam dipimpin oleh Nabi selama berapa lama? 23 tahun. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian umat Islam akan dipimpin oleh khilafah. Khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Ini maksudnya khulafaur rasyidin. Fatakunu masyaallahu an takun, tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Lalu khilafah nubuwah ini akan memimpin umat Islam selama Allah menghendaki. Lalu oleh Allah diangkat setelah Allah menghendaki. Tsumma takunu mulkan 'adhan. Lalu umat Islam akan dipimpin oleh kerajaan yang menggigit, yang zalim. Fatakunu masyaallah an takun. Kerajaan yang menggigit ini ya akan memimpin selama Allah menghendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a Allah yarfa'ah. Kemudian diangkat oleh Allah. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Lalu umat Islam akan dipimpin oleh kerajaan yang jabriyah, yang memaksa, yang otoriter, yang diktator. Fatakunu masyaallah an takun. Kerajaan ini akan memimpin selama Allah menghendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Lalu oleh Allah akan diangkat setelah Allah menghendaki. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian umat Islam akan dipimpin oleh khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Artinya seperti model khulafaur rasyidin. Nah, kata Hizbut Tahrir, ini yang mereka perjuangkan. Ada janji di dalam hadis, ada khilafah nubuwah. Ini ya makna hadis Hudzaifah bin Yaman tadi. Nah, menurut Hizbut Tahrir, hadis Hudzaifah di atas telah membagi kepemimpinan umat Islam pada 5 fasa. Pertama, fasa kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Kedua, fasa khilafah yang sesuai dengan minhaj an-nubuwah, jalan kenabian, yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin selama 30 tahun. Ketiga dan keempat, fasa kerajaan yang diktator dan otoriter, tak jelas berapa tahun. Kelima, fasa khilafah kenabian yang sedang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh Hizbut Tahrir. Jadi mereka menunggu khilafah kelima ini. Nah, pertanyaannya, apakah benar Hizbut Tahrir perjuangannya sesuai dengan agenda hadis itu? Nah, agenda Hizbut Tahrir berbeda dengan ulama salaf dan khalaf. Mengapa begitu? Agenda Hizbut Tahrir yang berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman di atas adalah tak benar. Mengapa tidak benar? Karena menurut semua ulama, yang dimaksud dengan kabar gembira lahirnya khilafah nubuwah pada fasa kelima dalam hadis di atas adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Artinya khilafah nubuwah itu sudah selesai. Itu sudah menjadi nostalgia, bukan lagi agenda. Yang mengatakan begitu siapa? Semua ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Di antara mereka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bazzar, Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Nu'aim As-Syihani, Al-Baihaqi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kakek Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Semua ulama yang meriwayatkan hadis ini mengatakan
ini Umar bin Abdul Aziz. Ini misalnya ya, kita salah satu kitab hadis karangan Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ini kan jelas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum fin nubuwati ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a, thumma yakunu khilafatun ala minhajin nubuwah, takunu ma sya'allah takun, thumma yarfa'uha idza sya'a, thumma takunu jabriyatan, takunu ma sya'allah takun, thumma sya'a yarfa'uha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Nah, kata perawi ini, perawi yang bernama Habib bin Salim, faqadima Umar yakni bin Abdul Aziz wa ma'ahu Yazid bin An-Nu'man. Lalu Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah, dia datang bersama Yazid bin An-Nu'man. Yazid bin An-Nu'man ini putranya An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari, gurunya Habib bin Salim. Fakatabtu ilaihi udzakkiruhul hadits. Lalu aku kirim surat kepada Yazid bin An-Nu'man. Aku ingatkan dia tentang hadis Hudzaifah bin Yaman tadi, tentang hadis dari Hudzaifah. Wa katabtu ilaik inni arju ayyakuna amirul mu'minin ba'dal jabriyah. Aku kirim surat kepada Yazid bin An-Nu'man bahwa aku berharap yang dimaksud dengan khilafah minhajin nubuwah ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, karena sebelum dia memang Jabriyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, itu Jabriyah. Kemudian qal fa akhadha Yazid al-kitab. Lalu Yazid bin An-Nu'man mengambil surat itu, fa adkhalahu ala Umar, dan surat itu diberitahukan kepada Umar bin Abdul Aziz. Fasurra bihi wa a'jabahu. Umar suka dengan surat itu dan dia kagum dengan surat itu. Dan semua kitab-kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini terakhir pasti ada penjelasan ini. Cuma oleh Hizbut Tahrir biasanya tidak disampaikan. Karenanya saya kalau debat dengan mereka, kalau ditunggu lama-lama mereka keluarkan ini. Biasanya saya jawab, coba teruskan baca hadis itu. Kamu sepertinya belum selesai baca itu. Karena kalau diselesaikan itu malah membatalkan fahaman mereka, dan mereka tertawa kalau suruh teruskan baca hadis itu. Ini disebut tahrir. Nah, ini di kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kakek pendiri Hizbut Tahrir. Dia punya kitab namanya Hujjatullah 'alal 'alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin. Ini halaman 527. Wa akhrajal Baihaqi an Hudzaifah. Terus terakhir, falamma waliya Umar bin Abdul Aziz wa dzukira lahu hadzal hadits wa qila lahu idzan narju an takun ba'dal jabriyah fasurra bihi wa a'jabahu. Semuanya ada keterangan ini, bahwa yang dimaksud ini Umar bin Abdul Aziz. Cuma Hizbut Tahrir tak mau baca itu, ditafsirkan sendiri. Itu dalil kedua. Kemudian setelah dalil kedua kita bongkar penyelewengan mereka, ganti dalil baru. Ini dalil setelah tahun 2009, sekitar 2010. Mereka mengutip dari buku ulama Hizbut Tahrir di Timur Tengah yang berjudul Al-Khilafatur Rashidah Al-Mau'udah wa Tahaddiyat, Khilafah Rashidah yang dijanjikan serta cabaran-cabarannya, karangan Hamad Fahmi Tabib. Nah, mereka mengatakan bahwa khilafah yang mereka perjuangkan dijanjikan, dasarnya mana? Katanya ayat dan hadis ini. Yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka orang-orang musyrik hendak memadamkan cahaya Allah
dengan lidah-lidah mereka. Tetapi Allah menolak kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Allah lah yang mengutus Rasulnya membawa petunjuk dan agama kebenaran, agar supaya Allah menangkan Islam ini atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, dalam ayat ini ada keterangan Allah memenangkan Islam atas seluruh agama. Maka konsekuensinya berarti Islam berkuasa di seluruh dunia. Islam menguasai seluruh dunia. Kata Hizbut Tahrir, janji dalam ayat ini masih belum menjadi fakta realita. Lalu kata mereka ditambah, itu akan terjadi kalau ada khilafah. Padahal di ayat ini tak ada keterangan khilafah, cuma dihubung-hubungkan dengan khilafah. Kemudian yang kedua, hadis yang di bawah ini. Hadis ini berbunyi, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'azzi aziz aw bidhulli dhalil izzan yu'izzu Allahu bihil islam wa dhullan yudhillu bihil kufra. Sungguh agama ini akan sampai ke negeri-negeri yang dicapai oleh waktu siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan rumah di kota-kota dan di desa-desa, kecuali akan dimasuki oleh agama ini dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Kemuliaan di mana Allah muliakan Islam, dan kehinaan di mana Allah menghinakan kekufuran. Nah, ayat ini maknanya sama, hadis ini maknanya sama dengan ayat sebelumnya, bahwa Islam akan masuk ke seluruh negeri, menguasai dunia. Dan sampai sekarang memang Islam belum berkuasa di seluruh dunia, karena Eropa, Amerika ya masih belum kita kuasai. Sebagian negara-negara Afrika masih non-muslim. Kemudian Australia, sebagian negara Asia seperti Rusia, China, Korea, Jepang masih belum kita kuasai. Nah, kata Hizbut Tahrir, janji dalam ayat dan hadis ini akan menjadi kenyataan apabila ada khilafah. Jadi dihubung-hubungkan. Padahal di sini kan tak ada keterangan khilafah. Pertanyaannya, apakah penafsiran Hizbut Tahrir macam itu benar? Jelas tak benar. Mengapa tak benar? Karena kata ulama salaf, kejayaan Islam menguasai seluruh dunia itu terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Itu di mana? Di kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat tadi. Contoh ini kita scan ya, Tafsir At-Tabari, juz 21 halaman 188. An Mujahid qawlahu hatta tadu'al harbu awzaraha, sehingga peperangan meletakkan beban-bebannya. Qal hatta yakhruja Isa ibn Maryam. Maksudnya kita ini wajib berjihad sehingga Nabi Isa bin Maryam keluar. Nah, ketika Nabi Isa keluar, fayuslima kullu yahudiyyin wa nasraniyyin wa sahibi millatin, maka akan masuk Islam setiap orang Yahudi, orang Nasrani, dan setiap pengikut agama. Ya mungkin ini Hinduisme, Buddhis, dan sebagainya. Wa ta'mana syatu minadz-dza'bi, dan kambing akan menjadi aman dari singa. Wala taqridu fa'ratun jiraban, tikus tidak akan melobangi, tidak akan menggigit kantong-kantong beras. Wa tadhhabal adawah minal asya' kulliha, permusuhan akan hilang dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dzalika zuhurul Islam 'ala ad-dini kullih, itu yang dimaksudkan dengan kemenangan Islam atas seluruh agama. Jadi bukan khilafah seperti yang ditafsirkan oleh Hizbut Tahrir,
Tetapi kata ulama salaf, itu maksudnya Nabi Isa bin Maryam itu. Wa yan'amar rajulul muslim hatta taqtura rijluhu daman idza wada'aha. Laki-laki muslim akan senang sehingga kakinya akan meneteskan darah apabila ia meletakkan kakinya karena senangnya. Kemudian dalam tafsir At-Tabari juga juz 11 halaman 423, An Abi Hurairah fi qawlihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, Allah memenangkan Islam atas seluruh agama. Qal khuruju Isa bin Maryam, itu keluarnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian an Nabi Ja'far al-Baqir liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, qal idza kharaja Isa alaihi salam ittaba'ahu ahlu kulli din. Jadi apabila Nabi Isa alaihissalam telah keluar, maka Islam akan diikuti oleh semua pengikut agama. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain, Ad-Durrul Mansur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, an Jabir fi qawlihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, qala idza kharaja Isa bin Maryam ittaba'ahu ahlu kulli din. Apabila Nabi Isa keluar, maka akan diikuti oleh penganut semua agama. An Mujahid, sama dengan yang tadi. Nah, ini artinya bagaimana? Hizbut Tahrir ini perjuangannya didalilkan dengan ayat atau hadis, tetapi makna dari ayat dan hadis itu tidak sesuai dengan yang difahami oleh para ulama salaf. Padahal di dalam Al-Qur'an, padahal di dalam hadis-hadis itu man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an tidak bersanad kepada guru-guru sebelumnya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Man qala fil Qur'an bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berkata di dalam Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa berguru secara bersambung kepada ulama salaf, lalu pendapatnya benar, maka dia keliru. Apalagi memang keliru seperti ini. Seandainya benar, orang tuh harus berguru. Ini kan luar biasa ya, Hizbut Tahrir ini. Karenanya Hizbut Tahrir di Indonesia sejak tahun 2010 itu ada edaran surat dari pimpinan mereka, haram hukumnya menghadiri diskusi yang dihadiri oleh Ustadz Idrus Ramli. Mengapa diharamkan? Kenapa? Takut melemahkan semangat perjuangan, katanya. Kemudian kalau memang Hizbut Tahrir seperti itu, kalau ada pertanyaan dari mana perjuangan dimulai, ini perbedaan kita dengan Hizbut Tahrir ya. Kalau kata Hizbut Tahrir, perjuangan harus dimulai dari merebut kekuasaan, kemudian merubah sistem kenegaraan yang mereka anggap sekuler menjadi khilafah, lalu perbaiki masyarakat melalui mesin kekuasaan. Itu kata mereka. Karenanya mereka di mana-mana ini pasti ingin merubah sultan, merubah perdana menteri. Di Indonesia merubah militer, merubah presiden, semuanya. Itu kalau mereka. Tapi kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah tak begitu. Perjuangan dimulai dari masyarakat dengan menyebarkan pendidikan keagamaan baik secara ilmiah maupun amaliyah, sehingga dari pendidikan ini akan terbentuk kesalehan individual yang nanti akan menciptakan kesalehan secara sosial. Itu kalau kita. Jadi pendidikan. Mengapa seperti itu? Perjuangan. Karena kalau ada pertanyaan, mengapa sistem pemerintahan kita rusak? Misalnya ada soalan, mengapa banyak anggota parlemen, misalnya pejabat-pejabat yang korupsi? Kalau ada pertanyaan begitu, kita menjawab, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun.
Jadi rusaknya sistem, rusaknya pemimpin itu juga akibat rusaknya masyarakat. Ayat ini kalau kita artikan, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka lakukan. Artinya bagaimana tampilnya atau munculnya pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, itu tidak lain akibat kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau terjadi kerusakan di level pemerintahan, maka masyarakat yang diperbaiki. Itu cara yang Islami. Bukan menurunkan, menjatuhkan pemimpin yang ada. Itu cara kita. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut, ya, surah Al-An'am 129, dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, beliau mengatakan, al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyata mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mislahu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat telah menjadi orang-orang yang zalim, maka Allah akan mengangkat pemimpin yang zalim seperti mereka. Fa in aradu ay yatakhallasu min dzalikal amiril zalim falyatruku az-zulma. Apabila rakyat menginginkan bebas dari pemimpin yang zalim itu, maka mereka harus menghentikan kezaliman terlebih dahulu. Kenyataannya memang seperti itu. Kita ini saya cerita di Indonesia, ya, dan saya rasa di Malaysia sama saja. Jadi di Indonesia misalnya, yang menjadi parlemen, mengapa setelah mereka ada jabatan di parlemen berusaha korupsi luar biasa? Ya karena mereka dipilihkan pakai rasuah kepada rakyat. Sekarang itu parlemen itu dipilih bukan yang baik akhlaknya, bukan yang benar perilakunya, tetapi yang bayar. Itu sekarang. Akhirnya setelah jadi, ya itu kan modal harus kembali lagi. Ya namanya modal kan ingin bukan hanya modal kembali, tetapi labanya berlipat ganda, itu ad'afan mudha'afah. Itu yang terjadi di mana-mana. Itu cara yang Islami. Nah, karena itu di dalam hadis kan ditegaskan, ya, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kamu di dalam beragama, Allah akan mengangkat pemimpin buat kamu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah ditanya oleh rakyatnya, "Tuan Amirul Mukminin, mengapa pada waktu menjadi khalifah itu Abu Bakar dan Umar, umat Islam ini baik-baik, tak ada perang saudara, tapi setelah Tuan jadi khalifah kita ini kacau, perang sesama umat Islam?" Kata Sayyidina Ali, waktu khalifahnya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya macam saya, baik-baik. Setelah saya jadi khalifah, rakyatnya macam kamu, tak bisa diatur, katanya. Ini bukan saya yang salah. Saya tak menginginkan kacau seperti itu, tapi kamu yang ngajak kacau. Ini memang seperti itu. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Karena begitu, karena Ahlus Sunnah ini tahu, ya, sebab musabab terjadinya kerusakan di pemerintahan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki konsep ajaran menjatuhkan pemerintahan yang zalim. Dalam kitab-kitab akidah biasanya diterangkan, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kita tidak punya ajaran melawan pemimpin kita dan pejabat negara kita meskipun mereka zalim. Wala nada'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan untuk mereka, tapi kita doakan baik bagi mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak melepas tangan dari ketaatan kepada mereka. Kita tetap menyatakan taat.
wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wajal fardhatan, dan kami berpendapat mentaati pemimpin adalah kewajiban yang termasuk taat kepada Allah malam ya'muru bi ma'siyatin, selagi mereka tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini dilanggar bahaya. Contohnya seperti di Libya, ada ulama Wahabi tobat. Libya itu ketika dipimpin Muammar Gaddafi, itu kehidupannya makmur, semua masyarakat itu kaya, tidak ada yang miskin, dan semuanya aman. Kemudian tidak ada ikhtilat laki perempuan, terjaga dengan baik. Lalu ada orang-orang Wahabi diprovokasi, dipanas-panasi oleh orang-orang Barat, demo kepada Muammar Gaddafi agar berhenti jadi presiden. Akhirnya demo yang kecil dibesar-besarkan oleh media Barat. Demo akhirnya diredam oleh Muammar. Begitu diredam, Amerika, Prancis, Italia, Inggris, negara-negara sekutu menyerang Libya. Akhirnya sekarang negara Libya tidak aman. Tiap hari mereka saling membunuh. Sumur-sumur minyak tiap hari diambil secara percuma oleh negara-negara Barat. Itu akibat tidak taat kepada pemimpin. Jadi berbeza dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Hizbut Tahrir ini akidahnya berbeza dengan kita. Orang kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam akidah rukun iman ada 6. Yang terakhir percaya kepada qada qadar. Hizbut Tahrir ini tak ada rukun iman yang ke-6 percaya kepada qada qadar. Karena itu pendiri Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, dia mengatakan wa hadhil af'al la dakhla laha bil qada wa la dakhla lil qada'i biha li'anna al insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Perbuatan ikhtiar manusia, perbuatan manusia yang disengaja, itu tidak ada hubungan dengan ketentuan Allah, dan ketentuan Allah tak ada hubungan dengan perbuatan itu, karena manusialah yang melakukannya dengan kehendak dan pilihannya. Ini berbeza dengan kita. Kalau kita ini semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, ada hubungan dengan qada dan qadar Allah. Itu kita. Jadi sangat berbeza. Mereka ini tidak percaya kepada qada qadar. Nah, ini mengambil dari fahaman Mu'tazilah. Orang yang tidak percaya kepada qada qadar ini hukumnya bagaimana? Kalau fahaman seperti ini, walaupun tidak kafir tetapi dosa besar dan hukumnya fasik. Karena ini tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Hizbut Tahrir, sebagian ulama mengkafirkan fahaman semacam ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Dalam kitab Al-I'tiqad Babul Qaul fil Iman bil Qadar, bab pembicaraan tentang keimanan terhadap qadar. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan. Sudah jelas kita ini beriman kepada qada qadar. Jadi Hizbut Tahrir berbeza dengan kita. Mengapa Hizbut Tahrir berbeza? Ya karena uangnya dari Inggris. Inggris tuh tak akan kasih biaya kalau ajarannya lurus-lurus. Orang yang ajarannya lurus tak akan dikasih uang sama Barat. Jadi akidah harus dijual kepada mereka kalau ingin dapat uang banyak.
Atau misalnya di dalam Mukhtasar al-I'tiqad, babul qaul fi khalqil af'al, bab pembicaraan tentang penciptaan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia ciptaan Allah. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Itulah Allah Tuhan kamu, pencipta segala sesuatu. Kata Imam Asy'arani, fadakhala fihi al-a'yan wal af'al minal khair wasyarr. Termasuk kulli syai' adalah benda-benda. Benda-benda ini ciptaan Allah. Juga perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk, perbuatan Allah, ciptaan Allah. Kemudian Hizbut Tahrir ini menolak takwil nas-nas mutasyabihat. Dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, An-Nabhani mengatakan fakanat takwil awwala madzahiril mutakallimin. Takwil ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, itu adalah kali pertama fenomena orang-orang ahli kalam. Takwil ini dianggap dari ahli kalam, padahal ahli kalam hanya mengikuti ulama sebelumnya, bukan dari ahli kalam ini. Dari mana? Di dalam kitab-kitab takwil telah dilakukan oleh ulama salaf. Kita misalnya kepada Asy-Syaukani. Syaukani punya kitab Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil usul. Kata Asy-Syaukani, fima yadkhuluhu ta'wil, tentang ayat yang dimasuki ta'wil, wa huwa qisman ahaduhuma aghlabul furu' wala khilafa fi dzalik. Yang pertama sebagian besar masalah furu', memang ditakwil. Watsani al-usul kal aqaid wa usulid diyanat wa sifatil bari. Yang ketiga masalah usul seperti akidah dan pokok-pokok agama, sifat-sifat Allah. Wa qad ikhtalafu fi hadzal qismi ala thalathati madzahib. Mereka berbeza pendapat dalam bagian ini menjadi 3 mazhab. Al-awwal annahu la madkhala lit ta'wil fiha bal tujra ala zahiriha wala ya'awwalu syai'in minha wa hadza qaulul musyabbihah. Yang pertama, tidak ada jalan, tidak ada pintu untuk ditakwil, bahkan ini dijalankan sesuai makna zahirnya dan tak ada sesuatu pun yang ditakwil. Ini adalah pendapat musyabbihah. Kalau sekarang nih Wahabi musyabbihah. Wa tsani anna laha ta'wilan walakinna numsiku anhu ma'a tanzihi i'tiqadina 'anit tasybih wat ta'til. Yang kedua, ayat-ayat ini ada takwilnya tetapi kita menahan dari takwil, tak melakukan takwil, serta menyucikan i'tiqad kita dari menyerupakan dan menafikan. Karena ada firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qala Ibnu Burhan wa hadza qaulus salaf. Ini perkataan ulama salaf. Wal mazhabus tsalits annaha muawwalah. Mazhab yang ketiga ini ditakwil. Qala Ibnu Burhan wal awwal min hadhil madzahib batil. Mazhab pertama yang musyabbihah itu batil. Wal akharani manqulani 'anis sahabah. 2 yang terakhir itu dinukil dari sahabat. Wa nuqila hadzal mazhabus tsalits. Mazhab yang ketiga ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas wa Ummi Salamah. Jadi ada riwayat ini, bukan dari mutakallimin. Mutakallimin itu melanjutkan dari tradisi keilmuan yang berlangsung sebelumnya. Kemudian Hizbut Tahrir ini menisbatkan keburukan kepada Allah. Hizbut Tahrir ini tidak beriktikad, tidak percaya kepada qada qadar. Lalu ketika mereka dihujjah dengan hadis wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, kamu harus beriman kepada ketentuan Allah baik dan buruknya. Kata Hizbut Tahrir, illa annahu khabaru ahad. Itu hadis ahad. Ya memang hadis ini ahad, tetapi kalau digabung dengan lainnya akan menjadi mutawatir itu. Kemudian ditakwil lagi sama Hizbut Tahrir, ila wa ta'ala annal murad bil qadri huna ilmullah. Lebih-lebih yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmunya Allah.
Jadi beriman kepada qadar Allah maksudnya ilmunya Allah yang baik dan yang buruk. Nah, di sini berarti Hizbut Tahrir meyakini ilmu Allah itu ada yang baik dan ada yang jelek. Berarti ini menisbatkan kejelekan kepada Allah, dan itu tak bagi seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bagi menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya, di dalam kitab ini, kitabnya para ulama Nusantara, Syarah Kasyifatus Sajjah, itu tak bagi menisbatkan keburukan kepada Allah. Nanti dibaca sendiri. Kemudian Hizbut Tahrir ini berpendapat Nabi tidak maksum sebelum menjadi Nabi. Dalam Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, illa anna hadzal asma lil anbiya war rusul innama takunu ba'da ayyusbiha nabiyyan aw rasulan bil wahyi ilaihi. Kemaksuman para nabi dan rasul itu terjadi setelah dia menjadi nabi atau rasul dengan mendapat wahyu. Amma qablan nubuwah war risalah fa innahu yajuzu alaihi ma yajuzu ala sairil bashar. Adapun sebelum menjadi nabi dan rasul, maka mereka boleh terjadi apa yang terjadi kepada semua manusia yang lain. Nah, ini kan fatal, ini luar biasa. Berarti nabi itu boleh dijabat oleh siapapun. Ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Ad-Dusuqi ala Ummul Barakhin. Termasuk sifat yang wajib bagi Rasul itu kan amanah, ya. Amanah. Al-amanah itu sidq, amanah, tabligh, fatana. Amanah itu maksudnya apa? Al-muradu biha hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minal wuqu' fil makruhat wal muharramat. Maksudnya menjaga zahir dan batin mereka dari terjerumus dalam perkara-perkara makruh dan perkara-perkara haram. Sawa'un kanatil muharramat shaghair aw kabair. Baik perkara haram itu dosa kecil maupun dosa besar. Kanat tilkas shaghair shaghair khissatin kasariqati luqmatin wa takfifi kailin aw shaghair ghaira khissatin. Baik dosa kecil itu dosa kecil yang rendah, dosa kecil yang hina. Contohnya seperti mencuri makan satu suap, mencuri satu suap. Itu kecil tapi hina karena mencuri. Wa tatfifi kailin, dan mengurangi timbangan. Au shaghair ghaira khissatin, atau dosa kecil tidak hina. Karena dharin limra'atin, seperti melihat perempuan lain, au li amradin, atau pada amrad bisyahwatin, dengan syahwat. Kanat qablan nubuwah au ba'daha, baik sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Ini kalau menurut kita. Karenanya tak ada nabi itu yang punya masa lalu yang tak baik. Nabi itu pasti masa lalunya baik. Nabi kita itu kalau kita lihat sirah nabawiyah, itu sejak kecil kan sudah baik. Kalau ada orang baik mendadak, itu mencurigakan biasanya. Biasanya tak rajin, ya, tak rajin datang ke majelis-majelis taklim, tahu-tahu rajin dan ada di depan. Itu berarti ada kepentingan, mungkin mau nyalon di parlemen itu. Di Indon begitu, orang-orang calon parlemen itu biasa-biasa, tapi kalau sudah hampir pilihan raya, nanti saya ada pengajian di mana, datang, ada di depan dia, dan dia bisa bagi-bagi uang itu. Jadi baru bertaubat, orang soleh baru ini banyak sedekahnya biasanya. Nabi itu tak ada yang soleh mendadak, tuh tidak ada, mulai kecil memang baik. Jadi tak mencurigakan. Di Malaysia juga begitu, ya. Kalau sudah pemilihan raya banyak orang soleh, ya. Orang soleh yang baru itu. Saya kira cuma di Indonesia. Ini di daerah saya, ntar lagi ada pilihan kepala daerah, bupati. Beberapa lalu ada orang sampai 2 kali ke rumah. Ada apa? Ini kiai. Gimana kalau kiai buat majelis taklim, khatmul Quran? Terus itu mau datang katanya ke sini. Wah, tak usah.
Tak ada waktu. Iya, biasanya itu ada sedekahnya. Karena orang soleh baru. Nah, kemudian Hizbut Tahrir ini melecehkan. Apa melecehkan itu? Menghina. Jadi menghina seluruh umat Islam. Mengapa menghina seluruh umat Islam? Karena di dalam kitab mereka dia mengatakan wa annahu laisa fi mas'alatihima illa ra'yan itsnan. Dalam masalah qada qadar itu hanya ada dua pendapat. Ahaduhuma hurriyatul ikhtiyar. Yang pertama adalah kebebasan memilih. Wa huwa ra'yul Mu'tazilah. Itu pendapat Mu'tazilah, wa tsani al-ijbar. Yang kedua pendapat ijbar, yaitu keterpaksaan. Wa huwa ra'yul Jabariyah wa ahli sunnah. Itu pendapat Jabariyah dan ahli sunnah. Ma'akhtilafin bainahuma bit-ta'abir wal ihtiyal 'alal awsat. Hanya antara Jabriyah dan ahli sunnah ini berbeza di dalam bahasa dan merekayasa lafaz-lafaz. Kita ini dianggap merekayasa, kata mereka. Wastaqarral muslimun ala hadzarainir ra'yain. Dan umat Islam mulai masa-masa silam memang menetap pada dua pendapat ini, yaitu apa namanya ya pendapat yang salah ini. Jabariyah dan Ahlus Sunnah wahuwilu an ra'yil Quran wa ra'yil hadis. Mereka telah dibuat menyeleweng dari pendapat Al-Quran dan pendapat hadis. Jadi ini sombong ya, Hizbut Tahrir sombong. Para ulama dulu dianggap menyelewengkan pengertian Al-Quran dan hadis. Ini kan pelecehan namanya. Padahal di dalam kitab-kitab fiqh diterangkan, termasuk bab murtad, ya, wa naqta'u bi kufri kulli qaulin yutawassalu bihi ila tatlilil ummah. Kita memastikan kekafiran setiap pendapat, di mana pendapat ini menyebabkan pada pengkafiran terhadap pada anggapan sesat terhadap umat Islam. Ini berbahaya ini. Ini Hizbut Tahrir. Jadi mereka ini arogan. Jadi kaum muslimin telah berpaling dari Al-Quran dan hadis serta pemahaman sahabat sekian lamanya. Itu kata mereka. Nah, Hizbut Tahrir ini juga berpandangan bahwa teori qada qadar, masalah qada qadar, Ahlus Sunnah ini mengambil dari filosof Yunani. Jadi kata dia, fa innana la nakadu najidu mas'alatan min masaili ilmil kalam. Terus wa mas'alatul qada wal qadar bihadzal ism bil musamma alladzi bahathu qad bahathaha al falasifah wal al yunan wa ikhtalafu fiha. Jadi qada qadar ini sebenarnya dulu kajian para filosof Yunani. Itu yang diambil oleh para ahli kalam. Itu katanya. Padahal tidak, kita tak mengambil dari ahli kalam. Mengambil dari mana? Al-Quran dan hadis. Coba dibaca di dalam kitab-kitab i'tiqad. Dalilnya kan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang mengatakan qala Aristoteles, qala Aflatun. Kalau Aristoteles itu kan Aristoteles kan ya. Kalau Plato itu Aflatun. Atau qala Pythagoras. Tak ada seperti itu. Kita ini dianggap, ulama kita ini dianggap nakal, dianggap mengambil dari filsafat Yunani. Ini kan fitnah yang keji terhadap umat Islam di dalam masalah akidah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengatakan bahwa semua perbuatan manusia ini adalah ciptaan Allah. Ini dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, dan tidak melempar kamu. Berarti di sini Allah menafikan perbuatan manusia. Kamu tidak melempar, tetapi setelah itu isbat, menetapkan idz ramaita, ketika kamu melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi sesungguhnya Allah yang melempar. Nah ini ayat ini
membantah terhadap fahaman Mu'tazilah dan makmum-makmumnya. Mu'tazilah ini, di belakang Mu'tazilah jamaahnya ada Khawarij, ada Syiah, ada Hizbut Tahrir. Karena mereka di dalam akidah makmuman lillahi ta'ala kepada Mu'tazilah. Mengapa? Karena di sini wa ma ramaita, menafikan perbuatan manusia. Kalau Mu'tazilah kan perbuatan manusia semua diambil oleh Allah. Kemudian ayat ini juga membantah terhadap faham Jabriyah yang mengatakan manusia tak berbuat apa-apa. Karena di sini ada isbat idz ramaita, ketika kamu berbuat. Baru kemudian diambil lagi, disalbu oleh Allah, diambil. Walakinnallaha rama, akan tetapi sesungguhnya Allah yang melempar. Karena itu para ulama menafsirkan wa ma ramaita khalqan, kamu tidak melempar dengan cara menciptakan. Idz ramaita kasban, ketika kamu melempar dengan cara melakukan. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi Allah yang melempar hakikatnya. Kamu hanya secara kasab melempar. Itu penafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantah Hizbut Tahrir dalam kitab yang lain. Nah, karena itu Hizbut Tahrir ini berpendapat bahwa hidayah dan dhalal, hidayah dan kesesatan itu perbuatan manusia, bukan dari Allah. Ini kan Mu'tazilah, ini kan Ahlus Sunnah. Dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, An-Nabhani mengatakan fata'liqul musubah awil 'uqubah bil huda wad dhalal yadullu ala anna al-hidayah wad dhalal huma min fi'lil insan wa laysa min Allah. Jadi fata'liqul musubah, menggantungkan, menghubungkan pahala atau siksa dengan petunjuk dan kesesatan, menunjukkan bahwa petunjuk dan kesesatan itu dari perbuatan manusia dan bukan dari Allah. Itu kata mereka. Nah, kalau Ahlus Sunnah tak seperti itu. Kata Ahlus Sunnah, hidayah dan dhalal dari Allah. Dalam kitab I'tiqad babul qaul fil hidayah wal idlal, petunjuk dan penyesatan. Qala Allah azza wa jalla man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka ia orang yang menerima petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan menemukan, menjumpai baginya penolong yang memberi petunjuk. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala shiratin mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah sesatkan orang. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan orang itu di atas jalan yang lurus. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini sangat jelas kalau hidayah itu dari Allah. Tahu dalam kitab lain, ini hadis ya, sama saja ini. Nah, dan Rasulullah SAW mengingatkan tentang aliran Qadariyah. Al-Qadariyah wal Murji'ah majusu hadhil ummah. Fahaman Qadariyah, Hizbut Tahrir, Syiah dan Mu'tazilah dan Murji'ah adalah majusi umat Islam ini. Fa in maridu fala ta'uduhum. Manakala mereka sakit, kamu tak boleh, apa orang sakit? Iyadah itu. Tak boleh ziarah ya, menjenguk. Sudah, biar cepat mati, tak usah didatangi. Wa in matu fala tasyaduhum. Apabila mati, kamu jangan mendatangi mereka, biar dimakan oleh tikus. Tak boleh. Hizbut Tahrir ekstrim dalam menyikapi khilafah. Ekstrim itu radikal. Gimana? Kata mereka, wal qu'ud an iqamati khalifatin lil muslimin maksiyatun min akbaril ma'asi. Tidak ikut-ikutan atau berpangku tangan dari memperjuangkan tampilnya khalifah bagi umat Islam
adalah dosa termasuk dosa-dosa terbesar. Jadi kalau tak ikut memperjuangkan khilafah termasuk dosa terbesar. Li'annaha qu'udun 'anil qiyam bi fardhin min ahammi furudil Islam. Mengapa? Karena kalau tak ikut-ikut berarti itu tidak mengerjakan satu kewajiban di antara kewajiban Islam yang paling penting. Itu kata mereka. Nah, kalau menurut kita tak begitu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad, An-nazar fil imamah laisa minal muhimmat. Kajian tentang khilafah atau imamah itu bukan termasuk perkara yang penting, dan lebih selamat tidak mengkajinya. Ya memang khilafah itu wajib, tapi wajib ketika kita mampu. Persoalannya sekarang kita tak mampu. Fanasbul imam indal imkani wajib. Sekarang kita tak mampu menyatukan umat Islam. Masalahnya itu. Kemudian ini petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam tanpa khilafah tunggal. Apa yang harus kita lakukan? Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika khilafah ini tidak ada, dalam syarah Bukhari, idza lam yakun fil ardi khalifatun fa'alaika bil uzla was-sabri ala tahammuli syiddatiz zaman. Apabila khalifah di bumi tidak ada, maka lakukan uzlah. Kita ini menjadi Malaysia itu namanya uzlah, dan sabar menghadapi beratnya kehidupan. Atau kalau di dalam Fathul Bari juga, mata wa fil hadis annahu mata lam yakun linnasi imam faftaraqan nasu ahzaban fala yattabi ahadan fil furqah wa ya'tazil al jami' ini istata'a dzalik khasyatan minal wuqu' fi syarri. Apabila umat Islam tidak punya pemimpin tunggal, lalu umat Islam berpecah belah menjadi kelompok-kelompok, maka jangan mengikuti seseorang di dalam perpecahan. Tinggalkan semua apabila mampu, khawatir terjerumus dalam keburukan. Artinya kita tak usah memperjuangkan khilafah, karena nanti pasti akibatnya tak baik itu. Nah, kemudian petunjuk Rasulullah SAW ketika umat Islam tanpa khilafah ini bagaimana? Ya ini, Rasulullah SAW bersabda, innakum asbahtum fi zaman kathirun fuqaha'u qalilun khudaba'u qalilun sa'ilu kathirun mu'tu al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beliau berkata kepada sahabat, kamu sahabatku hidup pada satu masa di mana orang-orang yang berilmu banyak, orang-orang yang berceramah sedikit. Karena orang berilmu biasanya tak suka mendengar ceramah. Orang-orang yang meminta-minta, yang mengemis sedikit, tetapi yang memberi banyak. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beribadah pada waktu itu lebih bagus daripada aktiviti keilmuan. Mengapa? Orang alim banyak. Nah, sekarang sebaliknya, wasayati 'alan nasi zaman, dan akan datang pada umatku satu masa, qalilun fuqaha'u, orang yang berilmu sedikit, katsirun khutaba'u, orang yang pandai berceramah banyak, qalilun mu'tu, katsirun sa'ilu, orang yang suka memberi sedikit, yang meminta-minta banyak. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Aktiviti keilmuan pada masa seperti itu lebih elok, lebih bagus daripada aktiviti ibadah. Zaman sekarang ini, ibadah yang paling bagus itu bagi yang alim menyebarkan ilmunya, bagi yang awam mempelajari ilmu. Mengapa? Karena kalau tak ada ilmu, kita tersesat. Sekarang ini fahaman-fahaman sesat ada di mana-mana. Ada berapa fahaman sesat di Malaysia? Tahun yang lalu, kata Jabatan Agama Negeri Johor, di Johor saja fahaman sesat lebih 90. Itu yang berhasil ketemu oleh Jabatan Agama Negeri Johor. Yang di Selangor ini berapa ini? Belum lagi yang di Selangor 9. Berapa itu kalau dicatat semua?
Belum lagi yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu berapa? Nggak lebih banyak lagi karena lebih luas, lebih banyak masyarakatnya. Kalau ilmu agama tidak kita sebarkan, masyarakat akan tersesat. Karenanya zaman sekarang, masa sekarang, aktiviti keilmuan itu lebih afdal daripada ibadah yang lain itu. Nah, ini pentingnya ya. Nah, kemudian Hizbut Tahrir ini merusak sistem keilmuan. Kalau di dalam Islam, ilmu itu dijaga secara teratur, ada aturannya. Kalau orang belum berilmu tak boleh mengajar, harus belajar. Kalau dia mampu mengajar, ya mengajar saja, tak usah berfatwa. Kalau dia mampu berfatwa, berfatwa. Kan seperti itu. Karenanya sijil itu sebenarnya dulu dari umat Islam yang diambil oleh Eropa di Andalusia. Para ulama dulu, apabila seorang pelajar telah berkemampuan mengajarkan pelajaran itu, maka dia akan mendapat sijil syahadatut tadris, sijil kemampuan mengajar. Lalu belajar lagi. Setelah belajar lagi, orang ini kemampuannya bertambah, lalu dia mampu berfatwa. Maka oleh gurunya dikeluarkan sijil lagi syahadatul ifta, bahwa ini sudah maqam mufti. Belajar lagi sampai akhirnya dia mampu berijtihad, maka akan diberi syahadatul ijtihad, itu PhD. Itu diambil oleh orang-orang barat. Sebenarnya dari Islam dulu itu. Nah, sekarang ini setelah umat Islam mengalami kemunduran, akhirnya cuma mengambil sijilnya, ilmunya tak ada. Cuma sijilnya yang ada, tapi ilmunya tidak seperti ulama dulu. Itu sekarang. Ini artinya bagaimana dunia keilmuan dimanapun itu teratur, mengatur. Tidak sembarang orang dapat sijil, kan begitu. Tapi Hizbut Tahrir ini rusak. Mengapa rusak? Kata Hizbut Tahrir, semua orang mudah menjadi mujtahid. Dalam kitab At-Tafkir karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, halaman berapa ini? 149. Itu ada pernyataan fa innal istinbat awil ijtihad mumkinun li jami'in nas wa muyassarun li jami'an nas. Sesungguhnya menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis atau berijtihad itu bagi dilakukan semua orang dan mudah dilakukan semua orang. Mana ada seperti itu? Kita ini yang sering mengaji kepada ulama, baca kitab kadang tak faham. Kita ini kadang baca kitab bisa baca cuma tak ngerti. Akhirnya buka kamus lagi tak ngerti. Akhirnya buka syarah, tak ngerti lagi. Kok berijtihad dari mana? Yang namanya ijtihad itu seperti makan lontong atau apa ya? Semua orang bisa kalau itu. Kalau makan siapapun bisa, kalau ijtihad tak bisa, tak bagi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijtihad telah terputus sejak ratusan tahun yang lalu. Tak ada lagi mujtahid. Jadi PhD di dalam fikih sudah tak ada, sudah. Sudah itu tak ada. Itu kata para ulama. Jadi ijtihad telah terputus sejak ratusan tahun. Dan kata para ulama, yang mengaku mujtahid sekarang ini berarti tak punya akal dan tak tahu malu. Ini kata para ulama. Kemudian karena Hizbut Tahrir ini membuka pintu ijtihad yang secara rusak, maka hasil ijtihadnya mereka rusak. Hizbut Tahrir ini berpendapat membolehkan jabat tangan wanita tanpa satir. Salaman itu mubah, jaiz, mubah. Dalam kitab An-Nizam Al-Ijtima'i fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan, amma bin nisbati lil musafahah fa innahu yajuzu lirrajul ay yusafihal mar'ah walil mar'ah an tusafihar rajul duna hailin bainahuma. Adapun berhubungan dengan bersalaman, maka sesungguhnya laki-laki boleh bersalaman dengan wanita, wanita boleh bersalaman dengan laki-laki tanpa ada hail.
Itu menurut Hizbut Tahrir. Bahkan lebih parah dari itu, meraba-raba wanita asal tak syahwat itu boleh kata mereka. Di bawah ini ada keterangan. Fa inna mafhuma qoulihi ta'ala aula mastumun nisa. Mafhum firman Allah aula mastumun nisa bilafzihil am li jami'in nisa, dengan lafadznya yang umum bagi semua perempuan. Min haitsu annal mulamasah tanqudul wudu, dari segi bahwa menyentuh perempuan merusak wudu. Yadullu iktisaril hukmi ala naqdil wudu min lamni sinsa, menunjukkan pembatasan hukum atas batalnya wudu dari menyentuh perempuan, ala anna lamsahunna bighairi syahwatin laisa haraman, bahwa menyentuh, memegang, meraba perempuan tanpa ada syahwat itu tak haram. Itu cuma wuduknya batal tapi tak haram itu, kata mereka, asalkan tak syahwat. Ini ijtihad macam apa ini? Dulu tak ada yang tidak mengharamkan ini. Alasannya kata Hizbut Tahrir, Rasulullah ketika membaiat umat Islam bersalaman dengan kaum wanita, padahal tidak. Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan wanita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan wanita dalam pembaiatan. Dan kata beliau, zina tangan adalah menyentuh. Dalam hadis Muslim, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, manusia telah dicatat bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahala, dia pasti menjumpai bagian zinanya itu. Fal ainan zinahuma an-nazar, kedua mata zinanya adalah memandang. Wal udzunan zinahumal istima, kalau telinga zinanya mendengarkan suara lawan jenis dengan dinikmati. Wal lisan zinahul kalam, kalau mulut zinanya berbicara. Wal yad zinahal batshuh, kalau tangan zinanya adalah menyentuh. Menyentuh itu zina. Wal rijal zinahal khuta, kaki zinanya adalah berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, hati menginginkan dan berangan-angan, menghayal. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, dan itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Ini sudah jelas. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW melarang menyentuh wanita yang bukan mahram. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, la ayyud ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa mur'atan la tahillulah. Sungguh seandainya kepala kamu ditusuk dengan paku, dicucuk dengan paku, itu lebih elok daripada menyentuh wanita yang tak halal baginya. Ini kan menunjukkan kalau menyentuh wanita itu haram, karena disuruh pilih dicocok paku itu. Nah, Hizbut Tahrir tidak beriman kepada azab kubur. Itu mereka. Dan ini terang-terangan di medsos, di Facebook, di internet. Kalau kisah kubur tak ada, mereka terang-terangan. Ini syekh mereka Umar Bakri berkata, aku mendorong kalian untuk mempercayai adanya siksa kubur dan Imam Mahdi. Tapi barang siapa yang beriman kepada hal tersebut, maka ia berdosa. Jadi percaya boleh, beriman tak bagi, berdosa. Artinya ya seperti kita percaya pada hantu. Tahu hantu? Kalau ada orang mati ya, tetangga mati malam-malam takut, itu namanya hantu. Nah, siksa kubur seperti itu. Kalau kita punya anak kecil, malam-malam minta beli kue ke kedai, jangan, ada hantu di sana. Akhirnya tak minta kue. Nah, siksa kubur itu seperti hantu. Orang-orang nakal, jangan nakal, nanti disiksa. Padahal tak ada itu. Jadi itu Hizbut Tahrir. Alasannya apa? Kata Hizbut Tahrir, hadis siksa kubur itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kalau kita ya beriman kepada azab kubur. Dalam kitab Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi ada babul iman bi azabil qabr, bab beriman terhadap azab kubur.
Jadi ada babnya kita beriman kepada azab kubur. Dasarnya mana? Hadis azab kubur itu mutawatir, bukan hadis ahad. Ini ada kitab yang merangkum hadis-hadis mutawatir, Nazmul Mutanasir minal hadisil mutawatir. Ini karangannya Al-Imam Al-Bari Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Dalam kitab ini ahaditsu azabil qabr, azabul qabri, ahaditsu azabil qabri wa na'imihi. Wa qala al-Laqani fi syarhihi li jawharatihi lamma takallama azabil qabr ma wa na'imihi ma nassu wa dalil wuqu'ihi qauluhu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Itu dasarnya. Kemudian wa ammal ahadits fa balaghat jumlatuha tawatur. Hadis-hadis azab kubur ini sampai tingkatan mutawatir. Kemudian ada hadis al-isti'adzah min azabil qabr. Ini juga mutawatir ini. Hizbut Tahrir tak beriman pada azab kubur. Kemudian dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi, beliau mengatakan waqalu bi isbatis su'al fil qabri. Ahlus sunnah berpendapat menetapkan adanya tanya jawab di dalam kubur. Wa bi azabil qabri li ahli al-azab, dan menetapkan adanya azab kubur bagi orang yang berhak diazab. Wa qata'u, dan ahlus sunnah memastikan bi annal munkirin li azabil qabri yu'adzabuna fil qabri, bahwa orang-orang yang ingkar terhadap azab kubur akan diazab di alam kubur. Jadi Hizbut Tahrir termasuk orang yang diazab itu. Nah, Hizbut Tahrir ini juga keluarkan fatwa boleh ciuman dengan wanita lain asal tidak ada niat berzina. Itu di fatwa mereka tahun 79. Naskah. Ini ada fatwa seperti ini. Mengapa keluarkan fatwa seperti ini? Ya karena mereka belum ijtihad, sudah berijtihad. Alasannya ketika Ma'iz al-Aslami lapor kepada Rasul bahwa dia berzina, ya Rasulullah, inni zanaitu. Rasulullah, aku berzina. Lalu Rasulullah berusaha agar dia mencabut ikrarnya dengan berkata, la'allaka lamasta. Oh, jangan-jangan kamu cuma pegang. Ternyata kata Ma'iz, zanaitu ya Rasul, saya zina Rasulullah. La'allaka ghamasta, atau barangkali kamu cuma raba-raba. Lalu kata Ma'iz, saya zina Rasulullah. La'allaka qabbalta, atau barangkali kamu cuma berciuman, tak zina. Enggak, zina Rasulullah. Akhirnya dihad, dirajam. Kata Hizbut Tahrir, oh berarti menyentuh, meraba, mencium tak apa-apa berarti, karena Rasulullah tadi tanya katanya. Padahal itu bukan karena menghalalkan, tetapi ini tauriyah. Apa tauriyah itu? Jadi menyinggung ya secara halus, menunjukkan, menuntun secara halus agar dia mencabut ikrarnya. Karena ikrar dengan zina itu disunnahkan dicabut, disuruh larikan pada yang rendah, ternyata dihalalkan oleh Hizbut Tahrir itu. Nah, Hizbut Tahrir ini juga menghalalkan menonton film porno. Boleh dihalalkan di dalam fatwa mereka. Alasannya, loh itu kan cuma gambar itu, kata mereka. Kalau mazhab Syafi'i melihatnya boleh asalkan tidak suka, tak senang. Tapi kalau senang haram. Cuma dosanya termasuk maksiatul qalb, dosanya hati, bukan dosanya mata, karena bukan asli yang dilihat. Kalau Hizbut Tahrir tak apa, walaupun senang itu tak masalah. Itu bezanya dengan mazhab Syafi'i. Nah, ini ya beberapa fahaman Hizbut Tahrir yang berbeza dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.